Karena hari ini adalah penghujung tahun, kita sudah bersama-sama berdoa setiap malam. Ya, apa yang mungkin tantangan ya, berdoa setiap malam ya. Apa juga yang membuat yang mendorong kita untuk tetap setia dan juga harapan-harapan kita di tahun 2024 yang sebentar lagi. Silakan, siapa yang memulai? Terima kasih Bunda Evo. Meti merasakan bahwa dengan berdoa Padre Pio itu sangat memberikan kekuatan dan sempat seperti yang dulu diungkapkan itu mengalami kesembuhan melalui Padre Pio. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya ya. Silakan yang lain. Selamat malam, sahabat khususan Padre Pio. Saya cuma ingin mengisi pundi-pundi seperti pembelajaran dari Romo, pundi-pundi dengan doa-doa, pundi-pundi saya, supaya saya bisa siap nantinya menjelang kematian. Amin. Silakan yang lain. Ya, Ibu Feve. Aku mau, saya mau mengucapkan puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. 1 tahun sudah lewat dan tahun 2023 ini sungguh tahun luar biasa yang terjadi buat kehidupan saya. Uh, Papa mengalami krisis, kemudian mengalami mujizat juga, dan satu hal yang tidak pernah saya bayangkan terjadi untuk saya diizinkan untuk berziarah, um, bisa ketemu sama Padre Pio. Mudah-mudahan satu saat bisa kembali ke sana, termasuk dengan teman-teman yang ada di sini. Um, Terima kasih sekali lagi atas pertumbuhan rohani yang boleh terjadi dalam hidup saya. Semoga kita semua semakin dekat dengan Tuhan Yesus karena memang cuma Dia yang bisa memuaskan kita. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat mempersiapkan tahun baru. Semoga tahun 2024 semakin baik, menjadi lebih baik dan kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan ya, banyak mukjizat yang terjadi meskipun di dalam eh, penderitaan tetap bersyukur. Nah, itu ya, itu anak-anak rohani Padre Pio. Ya, dalam penderitaan tetapi bersyukur, masih mengatakan puji Tuhan, haleluya. Luar biasa ya. Selamat malam. Ya, saya merasa bahwa kalau untuk grup Padre Pio ini benar-benar untuk saya merupakan satu eh, tempat untuk berdoa novena yang benar-benar luar biasa. Setiap hari itu bisa ngangenin. Jadi saya kalau ke kantor pulang tuh mesti cepet-cepet pulang, langsung mandi, langsung udah siap di depan ini apa namanya itu iPad untuk menyalakan doa novena. Karena saya merasa dengan mengikuti doa novena ini hati saya betul-betul tenang sekali. Apapun unek-unek atau pikiran saya yang nggak karu-karuan kadang-kadang karena kesibukan kantor atau hal-hal yang lain. Tapi kalau sudah mengikuti Padre Pio ini, jadi lega, plong. Kalau Jawa bilang, jadi plong lega. Jadi benar-benar terus enak, tidurnya juga tenang malam. Terus kami bersyukur bahwa kami bisa mengikuti grup tim doa Padre Pio ini, Bu Evo. Di mana teman-teman yang lain pun saya lihat banyak sekali kendalanya dan suka dukanya, itu pun bisa untuk untuk menjadi satu patokan dari saya bahwa oh orang manusia ini memang ada susah dan dukanya. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di, kita percaya kepada Tuhan bahwa beliau Tuhan bisa menolong kita. Ya gitu Ibu Evo. Jadi terima kasih saya diberikan untuk setiap malam ikutin doa novena ini. Itu adalah mukjizat dari Tuhan ya, lewat Ya, perantaran Padre Pio. Kita diperkenankan hadir setiap malam, itu luar biasa sekali ya. ya benar-benar. Saya merasa betul-betul puji Tuhan
kalau satu hari kita nggak pergi aja kangen. Seperti nanti minggu depan mungkin beberapa minggu saya nggak bisa ikut karena anak saya dari Australia datang. Itu pun saya udah mulai kepikiran, waduh gimana cari waktu nanti ikut. Iya, Iya. iya. Makasih Bu Evo atas bimbingannya, atas semuanya, dan teman-teman yang lain atas supportnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, puji Tuhan ya. Ya, gitu. Ibu Iren, bayangin ya Ibu Iren dari jauh-jauh dari Perancis ikut berdoa. Silakan Bu Iren. Saya belum ada, Ibu. Saya tuh kurang begitu aktif ikut berdoa. Hanya kalau ada waktu saya jumping, karena memang ada perbedaan banyak waktu di mana doa Padre Pio ini memang sekitar ya jam waktu beraktivitas. Jadi kalau ada kesempatan tentu saja saya dan ikut berdoa. Begitu, Ibu-ibu. Terima kasih Bu Iren ya. Saya kan salah satu dari Padre Pio itu adalah sebagai Bapak pengakuan dosa ya Bu ya. Satu hari saya itu ngaku dosa pada waktu sebelum Natal itu ngaku dosa di Gereja Teresia. Saya pikir kan ngaku dosa biasa ya rutin seperti itu ya, saya sudah langsung cepat-cepat lari setelah misa, saya cepat-cepat lari nomor 1 ini adalah nggak tahu dia bilang caranya pokoknya nggak boleh hanya ngomong dosa saya adalah berbohong, dosa saya adalah marah-marah, gitu tidak boleh katanya. Itu sudah tidak boleh lagi. Apa yang menjadi beban, apa yang menjadi membuat hatimu merasa bersalah, itu yang diakukan. Mak jelek saya mati kok ya apa ini saya kan biasanya nggak bisa kalau cerita-cerita seperti itu kan ya. Terus saya langsung ingat Padre Pio, kamu kan Bapak pendoa, Bapak pengakuan dosa. Nanti aku di dalam pengakuan dosa ini tolonglah aku ya Padre Pio supaya aku dapat ngaku dosa dengan apa jelas dan bimbinganmu supaya aku nggak bingung gitu di dalam ruang pengakuan dosa ini. Sudah saya ngeliat sebelah saya itu bapak-bapak yang muda ya, yang tadi memang rebutan kursi pertama sama saya. Ya itu kayak saya ketawa sama gini ya, saya masuk. Silakan Ibu. Dan saya tenang aja. Jangan baca ya, jangan baca catatan-catatan apapun. Romonya itu agak ketus gitu loh Bu. Tuh, ya Romo ya. Dan nggak usah kasih tahu berapa lama ngaku dosanya. Langsung aja doa dulu sebentar terus saya mohon bimbingannya Padre Pio. Semua dilancarkan loh Bu. Ngomong ngaku dosanya apa segala macam. Terus semua tertata dengan baik gitu. Terus ya Romonya ya bagus ngasih WO-nya itu bagus sekali gitu. Sudah saya terus keluar, sudah fermentasinya dibaca di luar dan kalau di luar ya saya terima kasih sama Padre Pio. Ya udah gitu aja saya yang mau kasih tentang Padre Pio bagi saya itu ya kalau kita sadar perlu pertolongan itu Padre Pio cepat banget kalau nolongnya tuh cepat gitu. Ya. Terima kasih ya sharingnya. Dan kalau menonton YouTube yang kemarin ya, bagaimana putri rohani Padre Pio yang pemalu, ya, dia punya perasaan malu mengaku dosa. Padre Pio mengambil alih. Ya, Padre Pio mengatakan, bisa membaca hati lalu mengatakan, apakah bisa saya yang mengucapkan apa yang ingin kau sampaikan? Ya, luar biasa ya. Jadi sama seperti itu, walaupun ya mungkin imamnya tegas begitu ya,
Karena begitu banyak yang peniten di luar, ya bayangin Padre Pio tuh 17 jam loh, nggak pakai ngeluh-ngeluh tuh. Iya kan? Antri semua, pulang itu semua hatinya tenang, metanoia ya. Nah, rata-rata semua yang mengaku dosa kepada Padre Pio itu bertobat metanoia. Jadi melakukan pertobatan sejati, nggak mengulangi lagi. Ya luar biasa ya. Jadi kita punya Bapak rohani yang kalau kita ragu-ragu mengaku dosa, mari kita datang dan minta pertolongannya. Ya, itu dirasakan oleh Ci Gebi dan juga Ibu Feve ya pada saat di sana. Ya, bagaimana dituntun sampai menemukan imam yang bisa mengerti. Lah itu kalau bukan satu lagi pada saat yang itu juga ya YouTube yang mengenai Christmas, itu dingin, salju turun. Tapi orang di dalam hangat, coba bayangkan. Dan itu dirasakan oleh Ibu Feve. Ya, jadi bisa kita rasakan betapa Padre Pio sungguh luar biasa. Satu hal Bu Evo, mungkin saya belum sempat cerita. Ya, silakan. Waktu perjalanan ke Manopelo, itu saya terdampar di stasiun yang terpencil. Jadi Manopelo itu stasiunnya kecil sekali. Ya pada saat itu saya bingung sekali. Saya sebut nama Padre Pio itu benar-benar saya sebut. Karena nggak ada orang yang bisa ngomong Itali, tapi benar-benar cepet banget yang tadi kata Bu Kencana ya, itu cepet banget pertolongannya. Kaki melangkah ternyata ke supermarket dan ada ibu-ibu yang keluar dan ternyata dia bisa ngomong bahasa Inggris dan membantu saya untuk nyetirin sampai ke hotel yang saya tinggal. Itu luar biasa Padre Pio. Jadi nggak pernah ninggalin kita. Puji Tuhan punya Bapak rohani yang begitu dekat sama kita. Ya, ada yang bertanya pada saya, kan Padre Pio itu kan sudah meninggal. Mengapa masih dimuncul-munculkan? Ya, tapi rohnya, jiwanya itu bersama Allah di surga. Dan mendengarkan jeritan kita ya. Jadi ketika kita memanggil-manggil namanya, apalagi kita setiap malam berdoa, kita panggil Padre Pio, Padre Pio. Padre Pio itu kupingnya jadi panas ya, peka gitu ya, terganggu. Maka karena terganggu sama seperti kisah janda itu, dikabulkan karena diteriakin terus daripada ribut gitu ya. Maka didengarkan. Jadi sangat luar biasa ya Padre Pio ini ya. Saya sampai juga merasakan ya, tahun ini saya 2 kali mengalami operasi ya gitu ya. Operasi yang pertama saya begitu mulus jalan semua ya, seperti apa yang saya minta kan terjadi. Yang kedua tidak, apa yang saya minta tidak terjadi. Sampai saya lalu kemudian merasakan, apakah Tuhan meninggalkan saya? Begitu ya, saya bertanya, ataukah saya yang menjauh? Sampai saya sudah tidak bisa lagi. Selama ini kalau saya katakan, Tuhan Yesus kasihani saya, Padre Pio peluk saya nggak tahan, saya sakit ambil alih. Itu hilang. Kali ini enggak, sampai jam 4 subuh saya masih kesakitan. Jadi saya bilang, sampai akhirnya saya tidak tahu lagi, lalu saya ambil doa orang sakit dan saya tertidur. Ya, jadi tidak pernah Allah meninggalkan kita. Ya, tidak pernah. Hanya kita itu dibentuk ya sampai sejauh mana. Apakah dalam penderitaan kita masih bersyukur? Nah, disitulah kekuatan daripada kelompok doa Padre Pio yang dibentuk di seluruh dunia. Ya, kalau satu jatuh, yang lain menopang begitu ya. Bukan kemudian kalau satu jatuh ya dijerumusin aja gitu, tidak begitu ya. Kalau satu jatuh harus diangkat ya begitu, dan kita sama-sama karena dia menunggu kita di depan pintu surga. Ya, luar biasa. Jadi saya waktu itu malu sekali saya. Loh, kan saya baik-baik saja tanpa itu begitu ya. Memang saya diberi penderitaan luar biasa. Seperti tidak mendapatkan
obat bius selama operasi. Jadi bisa dirasakan sakitnya ya. Saya diiris-iris, disayat-sayat, begitu sakitnya. Dan saya harus menderita mengalami itu. Ya, tetapi puji Tuhan, eh, yang seperti Ibu Indah mengatakan, kita akan mendoakan sis ya supaya batu itu tidak ada begitu ya. Tapi ya begitu betul, saya dibelah, saya di itu, tetapi tidak diketemukan batu, tapi saya sudah dibuka kan gitu. Jadi sakit luar biasa. Jadi batunya memang tidak ada ya. Jadi ya luar biasa ya. Doa itu didengarkan, hanya saja ya bandel kan? Kan sudah dicabut, sudah diambil, tetapi kenapa saya masih melakukan itu begitu? Ya, akhirnya saya harus menderita. Setelah itu saya katakan cukup, sudah cukup 7 kali, ya sudah cukup 7 sempurna ya. Tidak ada lagi operasi-operasi dan saya harus bangkit. Ya, jadi doa teman-teman semua juga itu menguatkan saya. Ya, saya memang terbaring di tempat tidur, tapi saya mendengar semua doa itu ketika dipanjatkan ya. Jadi saya memang tidak bisa duduk di sini, tetapi saya ada di kamar, saya mendengar suara doa-doa itu luar biasa ya. Jadi begitulah bagaimana doa, kekuatan dari doa ya, membuat kita yang tidak mungkin jadi mungkin, ya, yang rasanya tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Sungguh luar biasa. Ya, masih ada yang mau menyampaikan? Terima kasih. Saya pada malam hari ini sebelum tahun 2023 berakhir 10 menit lagi, 20 menit ya. Ya, saya sangat bersyukur sekali ya. Berjalan 2 tahun kita bersama ya di 1 tahun, ya 2 tahun bersama di Devosan Padre Pio ini membuat saya dikuatkan bagaimana saya melewati masa transisi yang tadinya di Jakarta, di Tangerang, terus sekarang harus di Jayapura. Di sini dengan kondisi saya harus merawat bapak saya dari sehat sampai dengan tiada. Sepanjang saya menemani bapak saya atau istilahnya merawat bapak saya, tiap hari saya selalu saat doa bersama itu saya sandingkan di kamar ya. Jadi bersama-sama dengan bapak berdoa bersama-sama sampai beliau tidak ada. Di situ pun saya merasakan bahwa Padre Pio itu selalu ada, dan ini fotonya ada di sini, selalu ada menemani saya karena saya sendiri merawat bapak saya. Di saat bapak saya sudah masuk di suasana koma, istilahnya tenang, itu saya hanya mengatakan kepada bapak saya bahwa Pak, Bapak harus bisa melepas semua apapun yang menjadi beban Bapak. Sekarang kakak saya yang pertama sudah mau tiap minggu untuk menemani Bapak. Kakak saya yang nomor 2 sudah datang. Adik saya yang dari Merauke juga sudah datang menemani Bapak. Nah, sekarang Bapak ada kekhawatiran apa lagi? Nah, terus Bapak masih bisa jawab sampai hampir tiada pun itu masih ngangguk dan masih bisa menjawab. Jadi ada yang membuat Bapak itu khawatir, tapi saya bilang, Pak, kita berdoa bersama-sama malam ini bersama-sama dengan Devosan Padre Pio, kita berdoa bersama-sama. Serahkan semuanya, ikhlaskan semuanya. Ya, oke, kalau gitu. Ya, berdoa. Habis berdoa itu berubah tuh. Waktu itu kan kalau siang tidur, kalau malam jam 12 itu mulai bercerita sendiri, dan itu kadang sehari full.
Jadi dari malam ketemu malam, dari malam ketemu malam. Bayangin aja, saya kadang-kadang 2 hari saya nggak tidur karena nemenin gitu kan. Itu saya terus temenin nih, Pak, sudah malam ini. Kadang-kadang jam 3 itu masih teriak-teriak, maksudnya teriak bukan ini ya, tapi manggil-manggil gitu. Manggil anak yang satu, dipanggil-panggil. Nah, di saat hari terakhir itu agak aneh kalau menurut saya. Karena jam 3:30 itu kakak saya yang pertama datang mau minta izin sama Bapak. Besok ada tukang datang mau benerin plafon. Bapak ngangguk. Bapak mau makan, makan. Habis itu datang ipar saya yang nomor 2 datang. Bapak mau makan buah, mau makan. Nah, terus di saat semua sudah pulang, sekitar jam 7:30, saya masih bilang, ayo Pak, kita makan. Mau, mau. Masih jawab, masih ngangguk, masih ini gitu. Saya selesai kasih makan, saya Pak ganti pampers ya, masih ngangguk gitu. Pas saya ganti pampers terus saya bilang gini, wah ini besok harus mandi besar nih Pak ya, mandi diguyur ya, kan biasanya cuma dilap-lap gitu ya, mandi diguyur. Bapak tuh masih ngangguk, ya gitu. Selesai saya ganti pampers, terus saya keluar. Waktu itu saya bilang gini, sebentar saya matiin laptop dulu, sekitar jam 9 lewat itu. Udah, saya balik sudah langsung mangap dan istilahnya napas terakhir seperti itu. Jadi di sini saya merasa bahwa setiap saat, setiap detik saya ditemenin sama Padre Pio, Bunda Maria, Tuhan Yesus, itu dengan Bapak tuh saya selalu iringi dengan doa 77 kali Bapa kami dan lain-lain ya, istilahnya seperti itu. Bahwa tugas saya menemani Bapak itu sangat dikuatkan. Dari meninggal saya yang mandiin, sampai dengan pengurusan di pemakaman segala sesuatunya, semua saya bilang saya ini perempuan sendiri, tetapi semua saya yang handle. Jadi saya bilang ini, ya puji Tuhan, berarti saya diberi kepercayaan seperti itu. Berjalannya waktu, step by step saya sendiri juga begini, abis ini saya mau ngapain? Kan saya sudah nggak punya tugas di sini. Terus akhirnya kebetulan dari teman-teman bilang, ya sudah kamu beresin di sini, beresin sampai hari ini. Dan beberapa kali saya belakangan ini memang agak sering ketiduran kalau malam, karena saya masih beresin genteng lah, apa istilahnya, semuanya tukang-tukang itu saya kerjakan sendiri, jadi saya masih beresin itu. Dan sampai hari ini, terutama hari ini, dari pagi saya merenungkan apa yang sudah saya jalanin selama 1 tahun, dan saya merasa bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu menemani saya, menggandeng saya, dan menolong saya. Apapun yang terjadi, saya selalu diberi jalan. Boleh dibilang pas butuh, pas ada. Jadi semuanya serba pas-pasan. Lebih sih enggak, cuman pas, seperti itu. Terima kasih buat Devosan Padre Pio yang tidak bosan-bosannya untuk mendoakan apa yang saya butuhkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu menolong saya, terutama kayak kemarin ada teman yang hilang, saya sampaikan dan didoakan, walaupun saya ikut cuma sekali karena ketiduran. Jadi saya bilang ini, dan itu besoknya langsung terjawab, beliau bisa pulang. Nah, itu memang luar biasa buat saya, Padre Pio. Terima kasih. Demikian. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Selamat memasuki tahun baru di Indonesia Timur.